Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, oke baik. Sebelum kita mulai konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Dan kita berdoa dulu, mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjutkan, di sini ada yang tahu nggak apa itu konseling kelompok? Enggak ada, tidak tahu. Nggak ada yang tahu ya? Berarti ini baru pertama kali ya sesi konseling kelompok? Iya. Oke. Jadi konseling kelompok itu merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari masing-masing siswa. Terus tujuannya itu untuk membantu menyelesaikan masalahnya, baik dari masalah pribadi ataupun masalah sekolah begitu ya. Jadi nanti masing-masing dari kita itu menyampaikan topik permasalahannya. Terus nah, dalam proses konseling ini ada yang namanya asas, yaitu asas keterbukaan, ada asas kerahasiaan, dan yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Jadi di sini kalian nggak usah takut kalau misalnya nanti permasalahannya disebar ke mana gitu, nggak usah takut, karena di sini juga kita bakal menjaga rahasia masalah kalian semua. Terus di sini juga ada asas kesukarelaan. Jadi di sini tuh kalian sesi konseling ini berdasarkan atas kemauan sendiri, jadi tidak ada paksaan dari orang lain. Terus sebelum kita mulai konseling kelompok, lebih baik kita ini dulu ya, kenalan terlebih dahulu. Dari Mbak yang di sini, boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Gina Zaka, jurusan Pidati Fakultas Hukum. Yang Mbaknya samping? Memperkenalkan diri, nama saya Amanda Chandrawani, jurusan Psikologi Islam semester 2. Mbak yang selanjutnya? Nama saya Aulia dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Yang selanjutnya? Ada nama kita dari Fakultas PEGI, jurusan Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi Islam, jurusan Perbankan Syariah. Saya mungkin dari PEGI ini. Oke. Terus di sini ya, kamu belum perkenalan diri ya. Jadi perkenalkan, nama kita Indah Indonesia dari Prodi BKPI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Selanjutnya ini konseling kelompok itu dibatasi oleh waktu ya. Jadi ini kira-kira kalau 40 menit gimana? Cukup enggak? Ya, cukup. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Perlu kita tegaskan lagi bahwa konseling kelompok itu tadi membantu menyelesaikan permasalahan dari siswa dan menentukan jalan keluarnya. Nanti kita bantu bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahannya. Terus langsung ini aja ya, kan udah udah perkenalan, ini langsung mulai aja. Jadi nanti masing-masing suruh cerita misalnya permasalahannya apa, nanti kita temukan solusinya bersama-sama. Boleh dari pertama, dari Mbak ini, boleh maksudnya cerita sedikit tentang permasalahannya. Kalau permasalahan saya, yang pertama itu seringnya nggak ada air. Terus nggak ada airnya, terus gimana? Jadi kita maksudnya dia tuh nggak ada airnya tuh apa, maksudnya punya perasaan apa gitu loh, kayak cemas apa, misalnya nggak bisa ini, jadi ada sulit juga buat mandi, sulit buat nyuci piring, baju. Oke. Kita lanjutkan lagi ke Mbak selanjutnya. Kalau permasalahan ini tentang
mengatur waktunya. Oh ya, manajemen waktu ya. Terus yang Mbak berikutnya? Kalau aku permasalahannya itu kurang percaya diri. Oh oke. Untuk Mbak yang berikutnya? Itu kan kayak tadi kurang kayak susah buat manajemen waktu. Sama kurang percaya diri. Oke. Untuk Mbak Yani? Sama kurang bisa manajemen waktu. Kalian seperti yang Ini kira-kira dari permasalahan ini, kira-kira yang mau diselesaikan permasalahannya, mau permasalahannya siapa? yang manajemen waktu aja Pak. Soalnya ini sama relate sama kerja. Oh berarti buat Mbak ini ya, kita selesaiin berarti buat Mbak Lucy aja ya, berarti permasalahan yang mau diselesaikan. Iya. Jadi sebelumnya tolong bisa dijelaskan lagi permasalahannya. Sebenarnya kalau di Mahat itu kan bangunnya pagi nih. Sekarang sebelum tidur ya, pas hari itu aja. Ini nggak setiap hari, cuma kalau pengajian tugas itu itu. Kalau di Mahat kan itu kan hikmah ya, malah kegiatan atau itu kan juga kegiatan. Jadi kadang kepikiran kalau dibanding sama kitanya, terus apa namanya kayak apa? Kadang kan apalagi kalau nggak punya HP tuh nggak bisa gitu kalau nggak masa melarang di HP gitu. Terus ini gimana Kak cara dia mengatasinya? Oke. Ini dari teman-teman semuanya ini ada nggak yang mau ngasih tanggapan ke kakak ini soal manajemen waktu? Kira-kira dari salah satu dari kalian semua ini. Sedikit tanggapan atau saran gitu? Cara manajemen waktu dia bisa lebih baik dan Ada yang ngasih saran nggak biar mbaknya itu bisa bagi waktu gitu? kalau untuk dari aku nih ya, kalau untuk masalah mengatur waktu itu tergantung dari kitanya sendiri kan. Kalau untuk tugas itu kan biasanya nggak setiap hari dosen ngasih tugas kan. Nah, jadi kalau untuk ngerjain tugas itu mungkin bisa dari jauh-jauh hari gitu loh. Dia nanti pas pengumpulan, pas deadline itu nggak ini apa sistem SKS gitu, sistem kebut semalam. Nah gitu. Jadi mungkin itu aja kalau dari aku ya. Ada tanggapan lain? Kira-kira dari Mbak ini, kecuali Mbak siapa tadi? Aulia. Iya, kecuali dari Mbak Uli, ada lagi yang mau ngasih saran ke Mbak Lucy? Cukup? Oh, jadi bisa ditarik kesimpulannya, berarti Mbak juga menurut saya ya, untuk bisa biar waktunya itu nggak bertabrakan juga, ya kalau bisa sebelum, misalnya kalau Mbaknya tadi apa sih? Ya misalnya nih besok nih misalnya ada tugas, nah udah dikasih dari seminggu yang lalu nih, nah kalau bisa jangan mepet-mepet misalnya ngerjainnya, jangan H-1, jadi kalau bisa H-5 atau H-7 atau H-6 itu kalau bisa udah dikerjain, jadi biar nggak apa ya, jadi biar kegiatan yang lain-lain itu nggak bertabrakan, jadi biar apa ya, biar efisien waktunya juga. Mbak, dari Mbak Lucy gimana nih kira-kira? Iya benar Kak, selain ini juga ini dari 2 hari biar efisien, nggak mepet-mepet. Mungkin aku juga beritahu sama teman-temanku yang bangunnya mungkin nggak kesiangan dan jawab, biar bisa minta bangun sekalian. Iya, kalau bisa ya, kalau ini bisa juga pasang alarm juga sih bisa. Iya. Oke Mbak. Ya sama-sama. Ini berarti cukup ya, nggak ada yang ini lagi ngasih tanggapan? Ini karena berhubung waktunya juga udah habis, jadi kalau misalnya kakak ada salah, kakak minta maaf. Karena ini juga waktunya udah habis kan, besok berarti kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya. Jadi oke, kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.